Mari kita mulai pembelajaran Nikaya pada pagi hari ini dengan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ya, selamat datang kembali di studi Nikaya. Dan hari ini bagian ketiga tentang diskursus dari Jala Agung, ya, yang disebut sebagai Brahma Jala Sutta, sutta pertama dari Tiga Nikaya. Jadi kita telah belajar bagian pengantar dari Brahma Jala Sutta, dan kita juga membaca nasihat Buddha, nasihat yang luar biasa untuk yang bermanfaat ya bagi hidup kita untuk jika kita mengaplikasikannya. Kemudian ada 3 bagian dari moralitas. Setelah itu kita juga belajar tentang 16 dari 18 pandangan salah yang hubungannya dengan masa lalu. Ya. Dan hari ini kita akan melanjutkan belajar jadi pandangan yang sisanya tentang masa lalu. Ya, jadi Bhubantanuditi. Ya. Ini adalah di kelompok dari Adicca Samupannawada. Ya. Jadi terjemahannya itu adalah penganut asal mula kebetulan. Ya. Ya, ini terkait dengan pandangan salah. Ya. Jadi 2 pandangan salah ini, pemegangnya, penganut pandangan salah ini menyatakan bahwa diri dan dunia itu muncul secara kebetulan. Ya. Jadi tidak terhubung dengan pencipta ataupun alasan apapun, diri dan dunia itu muncul secara kebetulan, tanpa ada alasan. Berdasarkan pandangan mereka, muncul begitu saja. Ya. Jadi kita tidak bisa menemukan sebab tentang kemunculan dari diri dan dunia itu. Nah, itu adalah cara pertama dari pandangan salah ini tentang penganut asal mula kebetulan ini. Jadi yang pertama datang dari pengalaman pribadi. Nah, jadi saya Bante telah menjelaskan tentang alam-alam Brahma ya di lesson yang kedua kemarin ya. Salah satu alam Brahma itu disebut sebagai ini ya, asanya sata, yang hanya memiliki tubuh jasmani ya, tanpa adanya mentalitas sama sekali. Itu adalah sejenis alam Brahma berdasarkan pada 31 alam kehidupan ya, dari kosmologi Buddhis. Ini adalah makhluk Brahma dalam asanya sata, disebut sebagai asanya sata. Sanya itu adalah persepsi ya. Jadi asanya itu berarti kan tanpa persepsi. Tapi ini masih disebut sebagai makhluk hidup ya, walaupun tidak memiliki persepsi ataupun kesadaran apapun. Oleh karena itulah terjemahannya itu makhluk yang tidak sadar atau tanpa kesadaran. Jadi asanya sata. Jadi mari kita anggap saja ini sebagai salah satu dari Brahma
itu pernah berdiam di alam asanya sata. Ya, jadi hanya mengalami proses dari materialitas saja. Dan setelah momen kelahirannya dari kehidupan di alam Brahma, kemudian terlahir kembali, ya. Jadi di momen kematiannya, jadi setelah momen kematian dari asanya sata, ini adalah karakteristiknya ketika mereka meninggal setelah momen kematiannya, mereka terlahir di alam-alam kesenangan indrawi. Jadi untuk terlahir di alam-alam kesenangan indrawi, mereka memahami, kita pahami, mereka terlahir di alam kesenangan indrawi menjadi makhluk dan memiliki proses mentalitas dan juga materialitasnya. Pada saat itu, ketika mereka terlahir di sini, jadi di dunia ini, ya, di alam manusia, ya, pada awalnya, momen awal itu momen kelahiran kembali sebagai manusia. Ya. Nah, kemudian kita bisa menemukan adanya mentalitas dan juga materialitas. Nah, di antara kelompok-kelompok mentalitas ada persepsi. Ya, di dalamnya ada persepsi. Jadi pada saat itu dia apa namanya itu terlahir di alam ini, ya, dan memiliki persepsi. Tapi sebelum jadi manusia, pada saat jadi makhluk Brahma asanya sata, tidak memiliki persepsi sama sekali. Ya, di sini kita bisa memahami kemunculan dari persepsi sebagai awal dari kehidupan ini. Apabila kita tidak bisa melampaui kehidupan dari asanya sata, maka momen pertama kali dari mentalitas itu dimulai pada saat dia terlahir jadi manusia, ya. Jadi dengan cara yang sama mereka terlahir di alam manusia dan mempraktekkan meditasi dan dia bisa mengingat kehidupan lampaunya, nah, kehidupan terakhirnya, ya, yaitu pada saat menjadi asanya sata. Hanya terdiri dari materialitas. Tidak bisa ditemukan mentalitas apapun di kehidupan yang sebelumnya pada saat jadi asanya sata. Ya, jadi seperti batu ataupun patung seperti itu, ya. Nah, eh, setelah kematiannya, kelahiran kembalinya di alam manusia, mulai ada persepsi. Nah, mengingat hanya pada kelahiran sebelumnya, dia tidak bisa melampaui kelahiran asanya sata. Ya. Nah, kemudian dia berpikir bahwa persepsi dan juga mentalitas itu muncul begitu saja. Ya. Karena dia tidak bisa melihat kondisi ataupun sebab yang menyebabkan mentalitas itu muncul, ya, dalam kehidupan ini. Oleh karena itulah dia memberikan kesimpulan yang salah dengan cara seperti ini. Ya, jadi diri dan dunia ini muncul begitu saja. Dengan cara ini dia memegang pandangan ini. Ya. Ini adalah cara yang pertama bagaimana mereka memegang pandangan salah dari asal mula yang kebetulan. Ya. Kemudian cara kedua itu hanya secara logika maupun rasional, ya, tidak punya kemampuan untuk melihat kehidupan yang lampau, ya, jadi hanya membuat pernyataan salah seperti ini. Berdasarkan pada penjelasan Buddhisme, ya, segala sesuatu di sini hubungannya dengan hidup, ya, itu bergantung pada kondisi. Jadi kondisi itu memberikan hasil. Jadi kehidupan kita ini proses dari sebab dan juga yang disebabkan, ya. Jadi pengondisi dan yang terkondisi. Oleh karena itu dalam pandangan Buddhis, pandangan seperti ini disebut sebagai pandangan salah, ya. Jadi ini
Ini pandangan salah tentang yang hubungannya dengan pandangan salah yang terakhir, ya, hubungannya dengan masa lalu. Dan hari ini kita akan membicarakan tentang pandangan salah yang lain hubungannya dengan aparanta. Ya. Aparanta itu berarti kehidupan yang akan datang. Ya. Ekstrim terhadap kehidupan yang akan datang. Ya, jadi ada 44 pandangan yang berbeda. Ya. Jadi yang sebelumnya 18 itu hubungannya dengan masa lalu. Ya. Dan ini hubungannya dengan yang akan datang, masa yang akan datang. Grup yang pertama itu ada 16 pandangan salah yang hubungannya dengan masa depan. Ini disebut sebagai Sanyiwada, ya, Sanyiwada. 16 pandangan salah dari Sanyiwada. Karena berdasarkan pada asumsi umum terhadap semua 16 pandangan salah ini itu adalah sanyi. Ya, sanyi itu kesadaran atau persepsi. Artinya setelah kehidupan ini, ya. Jadi kehidupan yang akan datang. Jadi setelah kehidupan ini, setelah momen kematian dari kehidupan ini, ya. Jadi diri ini akan berlanjut. Nah, dan dia akan memiliki persepsi atau kesadaran. Ya, jadi bisa mengetahui objeknya. Ini asumsi umum untuk seluruh 16 pandangan salah ini. Bagaimana mereka berkembang? Jadi kehidupan ini mereka tahu ya. Setelah kehidupan ini, diri ini akan masih berlanjut. Ya. Jadi diri ini akan tetap sehat, tidak berubah, ya, dan terus berlanjut. Ya, jadi apa namanya itu kekal, ya, berlangsung selamanya seperti itu. Jadi tetap ada, kekal, ya. Arogo itu artinya itu di beberapa bagian hanya menyebutkan tentang sehat, ya. Jadi beberapa sarjana menyatakan hanya tentang sehat, tapi tidak cukup, ya. Oleh karena itulah Biku Bodhi memodifikasi penerjemahannya, ya. Itu berarti tidak berubah. Artinya adalah berdasarkan pada penganut ini adalah bahwa diri ini setelah kematian itu masih berlanjut menjadi sesuatu yang tidak berubah, ya, dan punya kesadaran mengetahui, ya, dan dia mengembangkan dalam cara yang berbeda menjadi 16, ya. Jadi yang pertama, setelah meninggal diri ini masih akan berlanjut, ya, masih akan ada sesuatu yang ada dan memiliki kesadaran. Dan yang pertama memiliki materialitas. Dengan cara ini dia menyimpulkan pandangan salah ini juga merupakan pandangan ini pandangan salah, ya. Jadi setelah kematian diri masih berlanjut, permanen, ya, sesuatu yang permanen, memiliki kesadaran dan materialitas, yang memiliki materialitas. Ini pandangan salah pertama. Pandangan salah kedua, jadi berdasarkan pada asumsi umum dilanjutkan ditambah dengan imaterial. Ya. Jadi yang pertama itu tidak benar karena setelah kematian di kehidupan ini, ya, diri masih akan berlanjut, ya, dan punya kesadaran, ya, tapi tidak memiliki lagi materialitas. Ya, jadi yang kedua itu berbeda dengan yang pertama. Ya, dan yang ketiga, oke, ada keduanya, ya, materialitas maupun non materi, ya. Ya, jadi ada yang punya materialitas, ada yang tidak punya materialitas. Dan beberapa berpikir bukan tanpa materi atau bukan bermateri, ya. Jadi di sini ada 4 pandangan salah berdasarkan pada asumsi umum tadi, ya. Kemudian grup yang berikutnya tentang berbatas maupun tidak berbatasnya, finite infinite. Ya, jadi uh, tidak terbatas waktu, ya. Ada yang beberapa mengatakan ada batas waktunya, ada yang mengatakan tanpa batas waktu, ya.
Dan ada yang mengatakan keduanya, ada yang berbatas, ada yang tidak berbatas, dan ada yang menolak keduanya. Ya, ya ini kelompok pandangan salah dari asumsi umum. Ya. Kemudian berlanjut lagi di dua grup yang berikutnya, grup C dan grup D. Jadi hanya berlanjut pada mereka yang memiliki pandangan bahwa diri berlanjut, yang memiliki kesadaran. Ya. Jadi di kelompok C dan D ini apa namanya tidak termasuk ya. Yang di grup C berdasarkan pada asumsi umum sebelumnya ya Arago dan Sani, ya, tetapi diri itu punya persepsi yang seragam. Ya. Artinya itu mereka mengetahui setelah kematian berapa orang melanjutkan kehidupannya, mereka eh, fokus hanya terhadap satu meditasi dan berdiam pada meditasi itu saja, ya, mengambil satu objek. Ya. Jadi mengatakan itu seragam. Ya, jadi bahkan diri ini, walaupun saat ini mengambil persepsi objek yang berbeda, tapi setelah kematian akan menjadi seragam. Ya. Tapi beberapa mengatakan persepsi yang beragam, karena akan mengambil persepsi yang berbeda. Ya. Dan ketika mereka melihat ya, menyadari tentang masa depan, ya, seperti halnya kehidupan biasa saja, jadi melanjutkan apa namanya itu pemikiran yang berbeda ya, mengambil objek yang berbeda, memiliki persepsi yang berbeda-beda ya. Oleh karena itulah beragam, persepsinya beragam. Yang ketiga itu persepsi yang terbatas. Ini karena tidak terlalu kuat, maka persepsinya terbatas. Ya. Dan beberapa itu ada memiliki persepsi yang tidak terbatas atau tanpa batas ya, karena setelah pengembangan kekuatan mental seseorang bisa mengembangkan persepsinya menjadi tidak terbatas. Nah, terkadang ini memang agak rumit untuk dipahami ya. Oleh karena itulah kita catat saja tentang apa namanya itu, kita catat bahwa ini jenis-jenis pandangan salah ya. Nantinya setelah kita membaca suta-suta yang berbeda, beberapa suta, kita bisa mengumpulkan pengetahuannya dan nanti kembali di sini akan lebih mudah dalam memahaminya. Ya. Kemudian kelompok D itu yang apa namanya itu sepenuhnya atau secara eksklusif bahagia. Jadi ketika dia berada di alam Brahma, jadi kehidupannya itu berlanjut ya, dengan kebahagiaan saja. Ya, tanpa penderitaan. Oleh karena itu disimpulkanlah setelah kematian kita akan berlanjut dengan keadaan sadar dan dengan kebahagiaan yang secara eksklusif ya, penuh dengan kebahagiaan. Nah, beberapa orang mereka melihatnya makhluk itu menderita seperti di neraka ya. Oleh karena itu mereka menyimpulkan secara eksklusif menderita. Nah, beberapa melihatnya seperti ya manusia ya, dua-duanya kadang bahagia, datang dalam batin, kadang menderita ya. Dan beberapa orang mereka melihat seperti makhluk asanya sata ya, di satu alam Brahma Wehapala ya. Jadi makhluk Wehapala itu kebahagiaan tidak terlalu jelas ya, halus ya, kebahagiaan yang sangat halus ya, seperti keseimbangan ya, seperti mirip-mirip keseimbangan seperti itu, dan makhluk hidup di situ dengan keseimbangan ya. Oleh karena itulah tidak ada kebahagiaan maupun penderitaan ya. Jadi bagaimana mereka bisa melihat dan menyimpulkan itu berdasarkan pada keberadaan dari diri setelah kematian.
sebagai sesuatu yang tidak berubah, substansi yang tidak berubah, mereka membuat kesimpulan berdasarkan pada hal itu. Inilah 16 pandangan salah yang disebut sebagai sanyiwada. Karena berdasarkan pada pandangan mereka, ya, itu kesadaran masih berlanjut. Ya. Kelompok yang lainnya itu disebut sebagai asanyiwada. Itu kebalikan dari sanyi. Mereka menyatakan ya benar ya diri setelah kematian itu masih berlanjut, ini akan masih sehat dan tidak tetap ya, tetapi tanpa kesadaran. Jadi tidak punya kemampuan untuk apa namanya itu menyadari ya, objek. Ya. Itu disebut sebagai asanyiwada. Nah, kelompok berikutnya itu 8 ya, masih melanjutkan ya. Tapi melanjutkan yang A dan B, tapi bedanya itu sekarang asanyi. Ya. Dan 8 pandangan salah yang lainnya itu newasanyi nasanyi. Ya. Jadi bukan tanpa persepsi ataupun dengan persepsi. Ya. Jadi apa namanya kesimpulan terhadap pandangan salah ini dilakukan berdasarkan pada pemahaman mereka ya, berdasarkan pada level pemahaman mereka sehingga mereka menyimpulkan berdasarkan pada hal itu. Jadi pernyataannya sebenarnya sama ya, rupi, arupi, materialitas, non materi ya. Nah, karena dua kelompok ini diri ini memang lanjut tapi tanpa ada kesadaran ya, ataupun tanpa kesadaran maupun bukan ada kesadaran ya. Oleh karena itulah di sini eh, di sini itu apa namanya itu seragam atau beragam ya. Karena di sini tidak ada kesadaran ya, di pandangan salah ini tidak ada kesadaran sehingga mereka tidak bisa menyatakan apakah ini seragam atau tidak, beragam atau tidak ya, terbatas atau tidak gitu. Kemudian mengenai kebahagiaan atau penderitaan ya. Karena satu-satunya kalau ada kesadaran baru bisa ada kebahagiaan maupun penderitaan seperti itu ya. Jadi inilah alasannya dua kelompok pandangan salah ini hanya ada 8 ya, bukan 16 seperti sebelumnya ya. Ya, sehingga totalnya 32 pandangan salah. Kemudian kelompok yang lainnya yang disebut sebagai Ucedawada. Ya. Ucedawada itu berarti apa namanya itu kehancuran setelah kehidupan ini. Ya. Jadi berdasarkan pada pandangan mereka, setelah kehidupan ini tidak ada keberlanjutan lagi. Jadi kehancuran, ya, pemusnahan seperti itu, ketiadaan. Ya, jadi menyerukan kehancuran, pemusnahan. Ya. Kemudian tidak tidak ada di dalam bentuk apapun yang bisa dipersepsikan. Ya. Kemudian ketiadaan dari makhluk. Ini maksudnya benar-benar hilang, ya tidak ada lagi, padam. Ya. Ini ada 7 pandangan salah tentang Ucedawada ini. Ya. Mari kita pelajari proses dari pembentukan pandangan salah ini. Yang pertama, jadi orang yang pertama dalam hal ini, saya ingin mengatakan beberapa orang setelah pencapaian mereka berlatih meditasi dan mencapai tingkatan konsentrasi tertentu. Mereka bisa melihat kehidupan yang akan datang, keberlanjutan kehidupan yang akan datang. Mereka mencoba melihat hubungan dan ketika mereka memfokuskan di mana makhluk ini terlahir kembali setelah meninggal, mereka mencoba melihat kemana orang ini pergi. Ya. Dan jika dia melihat seorang arahat,
berdasarkan pada tradisi Theravada, setelah momen kematian dari arahat tidak ada lagi kehidupan baru ya. Oleh karena itu proses dari mentalitas dan materialitas benar-benar padam. Ya, ya itu merujuk kepada nibbana. Ya. Jadi arahat tidak punya lagi kehidupan yang akan datang. Oleh karena itu dia tidak lagi menemukan kelahiran setelah momen kematian arahat. Dan dari situ dia menyimpulkan kehidupan setelah kematian tidak ada. Ya, jadi tidak ada kelahiran lagi setelah kematian. Ya, ini juga merupakan pandangan salah ya. Walaupun dia punya tingkatan konsentrasi tertentu ya. Dia juga bisa membuat pernyataan yang salah ya, kesimpulan yang salah. Untuk beberapa orang dengan kekuatan mereka, mereka bisa melihat momen kematian ya. Jadi dia sudah meninggal dalam kehidupan ini, tapi karena keterbatasan kemampuannya, dia tidak bisa melihat kelahiran apapun. Tapi dia bisa melihat momen kematian dari beberapa makhluk. Dan dengan itu juga dia bisa membuat kesimpulan yang salah. Ya. Karena dia tidak melihat kelahiran kembali setelah kematian. Nah, oleh karena itu dia membuat kesimpulan atau pandangan salah itu bisa dipegang oleh orang-orang yang telah mencapai tingkatan konsentrasi. Tapi seluruh 7 ini yang disebutkan di sini tidak terhubung dengan orang tersebut, ya, tidak berkaitan dengan orang tersebut. 7 pandangan salah ini bagaimana menjadi ya kemenjadian. Mereka bisa melihat kehidupan di alam manusia dan juga alam dewa, dewa indrawi ya. Makhluk-makhluknya ada 2 jenis alam kehidupan ya. Mereka memiliki materialitas. Ya, mereka menyatakan seperti itu. Ya, merujuk kepada diri ya. Diri memiliki materialitas yang terdiri dari 4 elemen besar. Mereka menganggap diri dan juga tubuh fisik ini ya. Dan juga terdiri dari 4 elemen besar ya. Ya, jadi elemen api, tanah, air dan juga angin ya. Jadi terdiri dari 4 elemen besar ini dan dengan itulah tubuh ini muncul ya. Kemudian merujuk pada kehidupan manusia, ini adalah hasil dari ibu dan ayah. Jadi berdasarkan pengetahuan mereka melihat seperti itu. Kemudian mereka menyimpulkan setelah tubuh ini hancur ya, maka itu dihancurkan atau binasa, sama sekali tidak ada lagi, padam ya. Nah, kemudian orang yang berbeda memberikan pernyataan, "Oh, saya menerima apa yang Anda katakan ya, tubuh manusia ya. Tapi ada diri yang berbeda ya, masih berlanjut setelah kematian di sini ya. Karena itu adalah kehidupan yang surgawi ya. Jadi itu orang yang kedua dia bisa melihat makhluk surgawi ya setelah kehidupan sebagai manusia. Nah, orang pertama hanya melihat alam manusia, ya kehidupan dalam manusia. Nah, orang yang kedua memberikan pernyataan setelah kematian dari setelah kehidupan surgawi, ya, setelah kematian di kehidupan surgawi, jadi diri ini ya, juga akan padam sepenuhnya. Ya. Jadi dengan cara ini dia menyimpulkan setelah kehidupan surgawi, ya, jadi apa namanya itu kepadaman, ya, kepadaman terjadi. Ya, berdasarkan pada penjelasannya, jadi kehidupan surgawi itu masih memiliki materialitas, ya, masih milik ranah dari indrawi, kemudian diberi makanan nyata. Ini adalah merujuk kepada 6 alam dewa, ya. 6 alam dewa surgawi, ya, indrawi.
Kemudian yang kedua, pandangan salah yang kedua itu melampaui pandangan itu. Tidak hanya kehidupan surgawi itu yang masuk ke dalam ranah indrawi ya, itu masih melanjutkan setelah kehidupan surgawi masih ada materialitas tapi dibuat oleh pikiran. Ya, jadi setelah pencapaian jana, jadi kekuatan dari pencapaian jana itu dia akan terlahir di alam Brahma dan melanjutkan kehidupannya. Ya. Jadi ada seluruh bagian-bagian tubuhnya ya di alam Brahma. Jadi ada makhluk dan itu adalah diri ya. Itu bagaimana mereka berpikir. Kemudian dia melihat apa namanya itu makhluk surgawi ya, tetapi diri ini masih berlanjut di alam Brahma dengan cara ini. Kemudian yang ketiga, ya seharusnya ada bagian yang ketiga ya dari slide-nya, itu mungkin terpotong ya. Oh, di situ penomorannya ya. Jadi yang penomoran antara 2 dan 3. Harusnya di sini ada 3 pandangan ya. Jadi nanti kita ganti pandangan. Jadi yang pertama menyimpulkan setelah kehidupan manusia, yang kedua itu menyimpulkan setelah kehidupan di alam surgawi, dan makhluk ketiga menyimpulkan kelahiran setelah kematian di alam Brahma. Ya. Kemudian kita akan melanjutkan yang keempat. Orang yang keempat, dia melanjutkan bicara tentang kehidupan dari makhluk-makhluk non-materi. Ya. Jadi ada makhluk yang tidak memiliki materialitas apapun, tidak ada tubuh fisiknya, hanya mentalitas saja. Jadi mungkin Anda memiliki pertanyaan bagaimana menyebut makhluk hanya punya mental saja, hanya punya batin saja. Ya, jadi berdasarkan penjelasan kosmologi Buddhis, ada makhluk yang hanya punya batin saja. Jadi ada 4 alam kehidupan yang kita sebut sebagai makhluk arupa Brahma ya. Jadi makhluk Brahma non materi, mereka terlahir di kehidupan tanpa materi. Nah, beberapa orang mereka bisa melihat, mereka bisa mengetahui keberadaan dari kehidupan non materi ya. Nah, mereka memberikan pernyataan yang berbeda berdasarkan pada kemampuan mereka ya. Di sini yang orang pertama berkata, setelah kehidupan ini, jadi apa namanya itu melampaui sensasi tubuh jasmani, ya. Jadi tidak ada lagi tubuh jasmani. Ya, kemudian juga tidak ada lagi apa namanya itu apa namanya uh, untuk bertahan ya, hanya mentalitas saja yang ada di situ. Jadi dia mencapai level tertentu dari konsentrasi untuk melanjutkan hanya sebagai proses mentalitasnya saja di kehidupan itu. Ya. Jadi mengambil ruang sebagai objek, ya, ruang tak terbatas sebagai objeknya. Ya, jadi kalau apa namanya itu yang diambil itu materialitas, maka dia tidak bisa terlahir di situ. Tapi untuk meditasi ini, dia mengambilnya itu adalah mentalitasnya itu hanya terhubung kepada ruang tak terbatas saja sebagai objeknya, ya. Jadi dengan kekuatan konsentrasi itu dia terlahir di alam apa namanya itu ruang tak terbatas. Ya. Ya, ini yang disebut sebagai alam ruang tak terbatas. Ini adalah alam arupa. Ya, jadi alam arupa itu alam non materi. Nah, dengan melihat makhluk hidup seperti ini, orang itu membuat kesimpulan bahwa diri ini masih bisa berlanjut di keadaan yang non materi.
Jadi dia memberikan pernyataan yang lain, ya. Kemudian melampaui ruang tanpa batas, beberapa orang itu mengklaim, jadi melihat ke sana, dia bisa menyatakan bahwa kesadaran itu adalah tanpa batas. Jadi pemeditasi itu mengembangkan konsentrasinya, ya, mengambil objek terhadap yang pertama, kemudian melampaui hal itu, mengambil objek kesadaran tanpa batas. Ya. Kemudian orang ketiga, dia mengambil level yang lebih halus karena batin meditatifnya mengambil kekosongan, ya, kekosongan. Jadi untuk yang bagi pemula yang belajar Buddhis mungkin agak rumit, ya. Jadi hanya dicatat saja bahwa semua ini berhubungan dengan makhluk yang alam non materi, ya. Dan mereka memberikan kesimpulannya hubungannya dengan alam-alam kehidupan non materi, ya. Dan untuk yang terakhir itu adalah yang merupakan yang bukan persepsi maupun bukan tanpa persepsi. Ini level yang paling halus, ya. Jadi dengan cara ini mereka bisa melihat jenis makhluk yang berbeda dan menyatakannya seperti ini, ya. Dan semua ini salah, ya, karena berdasarkan pada kehadiran diri, adanya diri, dia membuat kesimpulan seperti itu. Ya, oleh karena itulah pandangan salah, ya, karena berdasarkan pada Buddhisme tidak ada yang disebut sebagai apa namanya itu kehadiran adanya diri, ya. Ya, baik, kemudian kita lanjutkan ke kelompok yang berikutnya. Itu disebut sebagai Ditadhamma Nibbana Wada. Ya, Ditadhamma itu artinya di kehidupan saat ini, sekarang, ya. Kehidupan kita sekarang. Jadi Anda bisa mencapai nibbana, mereka mengklaim, ya. Jadi nibbana itu bisa dicapai di kehidupan saat ini juga. Jadi ada beberapa pernyataan tentang hal itu, ya, tentang hubungannya dengan situasi hidup, ya. Yang pertama merujuk kepada penikmatan dari kesenangan indrawi. Jadi kalau Anda bisa menikmati kesenangan indrawi, jadi Anda bisa merealisasi berdasarkan pada pandangan pribadi bahwa ini adalah nibbana, ya. Jadi mereka mengklaim nibbana di kehidupan saat ini juga, ya. Kalau kita bisa menikmati dan apa namanya kenikmatan-kenikmatan indrawi itu disebut sebagai nibbana. Ya, jadi mereka mengklaim dengan cara seperti itu. Tapi ini juga salah, ya. Ini bukan disebut sebagai nibbana, ya. Eh, hanya ketika seseorang menikmati kesenangan indrawi disebut nibbana, itu pandangan salah, ya. Orang yang kedua, oh iya, saya bisa menerima tentang kenikmatan indrawi ini. Tapi ada cara lain untuk menikmati nibbana, ya. Jadi kalau hanya mengklaim tentang kesenangan indrawi saja, saya bisa menyatakan kesenangan indrawi itu tidak permanen. Kemudian mengandung derita dan juga akan mengalami perubahan, ya. Jadi ketika itu sudah berubah, maka akan jadi penderitaan, ya. Oleh karena itulah kesenangan indrawi itu tidak bisa diasumsikan sebagai nibbana karena itu bisa berubah, ya, menjadi penderitaan. Jadi di sini mereka berpikir nibbana itu eh, jadi sebagai akhir dari seluruh penderitaan, ya. Oleh karena itulah orang kedua ini menyatakan karena mereka masih ada unsur penderitaannya, oleh karena itu pernyataan pertama itu nggak benar seperti itu. Saya bisa memberikan pernyataan bahwa diri itu apa namanya itu memasuki nibbana itu merujuk pada pencapaian jana pertama, ya, yang melampaui apa namanya itu kesenangan indrawi ataupun keadaan yang tidak sehat, ya. Kemudian di sinilah adanya pemikiran dan juga perenungan, ya.
kemudian kesenangan, kebahagiaan yang lahir dari ketidaklekatan, ya. Ini adalah pencapaian meditatif, datang dengan kebahagiaan. Jadi kalau kamu bisa menikmati hal ini adalah nibbana, ya. Ya, ini adalah nibbana. Tidak ada penderitaan di situ, ya. Tapi berdasarkan pada pandangan Buddhis ini juga tidak benar, ya, karena kita bisa melihat kebahagiaan ini yang kedua ini yang hubungannya dengan jana memang lebih baik daripada kesenangan indrawi. Tetapi ini masih belum penghancuran total dari diri, ya, pandangan terhadap diri. Oleh karena itulah itu masih belum nibbana. Kemudian orang ketiga melanjutkan, oh, jana pertama ini juga tidak bisa kita anggap sebagai nibbana karena itu masih kasar, ya. Jadi jana pertama masih kasar, ya. Kenapa masih kasar? Masih ada unsur penderitaannya. Ya. Jadi jana pertama penderitaannya di mana? Memang kita bisa menikmati kesenangan, tetapi eh, ketika diri itu dengan meredanya pikiran dan perenungan, ya, itu dia reda, itu juga termasuk dalam penderitaan, ya. Jadi pikiran dan perenungan itu juga bisa menuntun pada penderitaan, adanya apa namanya itu gangguan, ya. Jadi ini bisa diredakan, ya, pikiran dan perenungan itu dan menuju kepada jana kedua. Itu ketenangan batinnya itu punya ketenangan batin yang bebas dari pikiran dan perenungan, ya. Jadi lahir dari konsentrasi, ya. Kemudian ada kebahagiaan, ini yang disebut sebagai nibbana. Tapi masih belum benar pandangan ini. Ada lagi yang mengklaim jana yang kedua sebagai nibbana itu enggak benar, ya. Karena itu masih kasar juga, ya, dianggap kasar juga. Karena masih adanya kegembiraan batin, ya. Jadi masih ada sukacita, piti, ya, ataupun kegembiraan batin. Jadi masih ada gangguan, ya, di situ. Kalau kita menghilangkan sukacita dan berdiam dalam keseimbangan, maka kita bisa mencapai jana yang ketiga, ya, dengan apa namanya itu kesadaran. Masih ada kebahagiaan, ya, suka di situ. Tetapi jana ketiga ini lebih halus dan lebih baik daripada jana yang kedua, ya, sehingga mereka klaim itulah nibbana, ya, tapi masih belum benar. Dan untuk yang orang terakhir, ya, jadi dia melihat kelemahan dari jana ketiga yang masih kasar, ya, karena pikiran ini masih punya ide kebahagiaan, ya. Oleh karena itulah itu bukan nibbana yang sepenuhnya. Nah, kalau kita bisa apa namanya itu melampaui, ya, kebahagiaan ataupun penderitaan, maka dimurnikan oleh keseimbangan dan juga perhatian itu adalah jana keempat, ya. Itulah, ya, nibbana sebenarnya, ya. Mereka mengklaim seperti itu. Ya, oleh karena itulah mereka mengklaim yang lainnya itu salah, ya. Nah, dengan cara seperti ini kita bisa menghitung, ya, pandangan salah yang hubungannya dengan masa depan, kehidupan yang akan datang. Kelompok pertama 16, kelompok kedua 8, ketiga 8, yang kedua 7, kemudian yang terakhir 5. Ya. Jadi totalnya 44 pandangan salah yang terkait dengan hubungan kehidupan masa akan datang. Jadi kesimpulannya 18 cara dari pandangan salah hubungannya dengan pandangan masa lalu, 44 masa depan, ya. Ini adalah 62 pandangan salah yang dijelaskan oleh Buddha di Brahmajala Sutta ini, ya. Jadi Buddha menyatakan tidak ada cara yang lainnya. Jadi kalau ada orang membawa pandangan yang lain, maka ini pandangan benar, ya, bukan salah. Ya, jadi salah satu dari kalau pandangannya itu terkait dengan salah satu dari 62 ini, maka pandangan salah, ya. Dan kemudian setelah itu
Buddha memberikan pernyataan, ya, ini pernyataan yang menarik, ya. Jadi pemahaman Buddha terhadap pandangan, ya, Tathagata itu merujuk pada Buddha, ya. Beliau memahami pandangan-pandangan salah ini, ya. Tapi Buddha sendiri eh, tidak, apa namanya itu, melekat pada itu, ya, tidak memegang 62 pandangan itu. Kalau seseorang memegang salah satu 62 pandangan salah itu, ya, maka kalau dia dipegang ataupun dianut, masih akan bisa menuntun pada kelahiran di alam berikutnya, ya, di dunia tertentu, di alam tertentu. Jadi beberapa orang berpikir kehidupan surgawi itu adalah nibbana, mereka mencoba untuk mencapainya. Beberapa orang berpikir Brahma itu seperti apa namanya itu pencapaian nibbana, ya. Mereka berusaha mencapainya, ya. Jadi dengan cara ini, kalau seseorang memegang dan juga menganut pandangan salah, maka ini bisa menuntun pada kelahiran di alam tertentu. Oleh karena itulah mereka tidak bisa terbebas dari lingkaran kelahiran. Nah, Buddha memahaminya dan bahkan terhadap pengetahuannya sendiri beliau tidak melekat. Dan beliau mengalami dengan sendirinya kedamaian yang sempurna, ya. Jadi memahami mengenai kemunculan dan juga kepadaman dari perasaan, ya. Dan pada akhirnya mencapai pembebasan akhir. Oleh karena keadaan ini, ya, tidak melekat, ya, dan melihat sifat sesungguhnya dari fenomena itu, ya, inilah Tathagata itu terbebas dari pandangan salah, ya. Jadi jika seseorang di awal, ya, setelah Buddha menjelaskan, ya, kemudian kalau ada orang yang memuji ataupun mengkritik, ya, kalau ada orang yang memuji Buddha dengan cara moralitasnya, itu hanya bagian kecil saja, ya. Tapi ketika seseorang memuji Buddha melalui pengetahuan ini, Buddha memahami 62 pandangan salah dan kemunculan kepadaman dari perasaan, ya. Ini merujuk kepada kalau seseorang itu punya eh, pengetahuan, ya, hubungannya dengan pengalamannya sendiri, ya, itu ada muncul perasaan yang senang, ya, perasaan senang. Tapi Buddha memahami kemunculan dan kepadamannya, jadi tidak melekat pada perasaan senang itu, ya. Nah, jadi eh, melampaui melampaui pandangan-pandangan salah itu, ya. Kalau seseorang memuji Buddha dari pengetahuan itu, ya, jadi dia akan memuji Tathagata itu dengan jujur dan benar, ya. Ini adalah pujian yang lebih tinggi daripada memuji dalam konteks moralitasnya, ya. Jadi kalau kita ingin mengapresiasi kepada Buddha, menghormati Buddha melalui pernyataannya, kita tahu bagaimana cara memuji Buddha. Kemudian pernyataan yang berbeda hubungannya dengan 62 pandangan salah. Jadi kalau Anda membaca, jadi di kebagian ini, ya, baca di bagian ini, di dalam sutanya, kita bisa melihat simpulan dari pandangan salah. Dan pandangan salah hubungannya dengan masa lalu, masa depan, ataupun keduanya, mereka datang dari perasaan, ya. Karena dari pengalaman pribadi, kemudian ide-ide, ya, kemudian munculnya dari kebahagiaan, ya. Jadi 62 pandangan salah itu berdasarkan pada perasaan yang senang, ya. Jadi mereka tidak melihat bagaimana perasaan itu datang, bagaimana perasaan itu muncul, sehingga mereka
menyimpulkan itu kegelisahan dan keraguan yang tenggelam dalam kemelekatan. Ya. Mereka mengklaim berdasarkan pada perasaan, ya, hubungannya dengan kemelekatan, keseluruhan itu muncul sampai pada kegelisahan dan juga keraguan-raguan. Penjelasan yang lainnya, Buddha mengatakan 62 pandangan salah itu dikondisikan oleh kontak. Ya. Karena adanya kontak, ya, jadi kalau seseorang berdasarkan pada pengalamannya sendiri, pasti ada objeknya. Ya. Jadi sesuatu yang itu bisa dirasakan. Ya. Nah, jadi kontak dengan objek itu, ya, muncul perasaannya. Oleh karena itulah perasaan muncul. Berdasarkan pada perasaan itulah dia menyimpulkan pandangan yang salah. Ya. Jadi pasapacayawara. Ya, jadi berdasarkan pada kontak sebagai sebab munculnya pandangan itu. Kemudian yang lainnya Buddha menyatakan ini tidak mungkin. Ya, tanpa adanya kontak perasaan bisa muncul itu tidak mungkin. Ya. Nah, karena kontak terhadap objek, ya, itu adalah itu pendukung yang kuat terhadap munculnya perasaan. Ya, ini berhubungan dengan pembentukan, ya. Jadi asal usul bagaimana pandangan salah itu bisa muncul. Oleh karena itu kita bisa menyimpulkan di sini pandangan salah itu bisa muncul dengan suatu sebab, bukan tanpa sebab. Ya, ya, jadi sebagai simpulannya, jadi ketika kita berada di dalam lingkaran kelahiran kembali, ya, itu disebut sebagai watak. Ya. Watak itu berarti berputar-putar, ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana ini muncul dan berputar, ya. Jadi pengalaman dari perasaan melalui kontak, sebagaimana disebutkan di slide sebelumnya, ya. Jadi kontak itu berdasarkan pada 6 landasan indrawi, ya. Oleh karena muncul kontak, dan kontak itu memunculkan perasaan. Ini proses alamiah, ya. Ya, jadi kita merasakan itu berdasarkan dari kontak terhadap objek, maka muncul perasaan. Kemudian perasaan ini, kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan, mengatur perasaan itu, maka dia akan mengondisikan munculnya nafsu-nafsu indrawi. Ya. Jadi dari perasaan muncul nafsu. Mulai dari nafsu, maka muncul kemelekatan. Ya, jadi kita melekat pada suatu objek, suatu pengalaman. Ya. Setelah itu proses penderitaan itu akan berlanjut. Ya, jadi berlanjut, kemudian kemelekatan mengondisikan kemenjadian, kemenjadian mengondisikan kelahiran, kemudian usia tua, kematian, penderitaan. Ya. Jadi muncul penderitaan ini kalau kita tidak bisa melihat asal usulnya, ya. Jadi kalau kita lihat itu penderitaan ini muncul dari kontak dari 6 landasan indrawi. Jadi ini adalah sebab dari pandangan salah, ya, dan menyebutkan lingkaran kelahiran kembali berlanjut. Ya. Nah, bagaimana hubungannya dengan berakhirnya lingkaran itu? Apabila seseorang melihat kontak dari 6 landasan indera, ya, mata, telinga, hidung, lidah, tubuh jasmani, dan juga batin, ya, kontak muncul. Jadi di sini disebutkan biku, ya, tapi ini untuk semua orang. Ya. Kalau kita bisa melihat muncul dan kepadaman, ya, melihatnya, memahaminya sebagaimana adanya, kemudian dia mengetahui ini
Ini kalau kita memahami maka tidak akan muncul pandangan yang salah ya. Jadi melampaui pandangan-pandangan salah itu. Kalau kita bisa melihat apa adanya ya. Kemudian setelah itu dia bisa keluar dari eh, lingkaran siklus penderitaan ya. Selama dia tidak bisa melihat kemunculan dan kepadamannya ya, kemudian tidak bisa terbebas dari pandangan yang salah tadi itu ya, ya dia akan terus berkutat di pandangan salah tersebut. Buddha memberikan contoh itu seorang nelayan yang terampil ya. Jadi kalau dia sudah menutupi satu area air ya dengan jaring ya, dia berpikir semua jenis makhluk ya di lingkaran itu dia bisa terperangkap dengan jaringnya ya. Karena ini jaringnya kecil ya. Dengan cara yang sama semua pandangan salah di dunia ini termasuk dalam jaring 62 ya, 62 divisi tadi ya. Kemudian Sutta juga menjelaskan dengan ada satu pesan ya, yang pesan penting. Jadi klaim dari Buddha. Jadi Sutta ini Buddha mengklaim jadi situasi setelah kematian. Ya. Jadi Buddha sebenarnya sudah memotong penyambung dari kehidupan. Ya. Jadi Buddha sudah memotong ikatan tadi itu. Ya. Kemudian Buddha memberikan pernyataan, ya, pernyataan bahwa selama tubuh masih ada, dewa dan manusia akan melihatnya. Namun saat tubuh ini hancur, ya, setelah kematian, maksudnya setelah kematian dari Buddha, jadi Buddha terlahir di India berdasarkan pada literatur tradisional, ya. Setelah di usia 80 beliau meninggal, ya. Jadi kematian atau momen terakhir dari Buddha setelah momen kematiannya yang kita sebut sebagai parinibbana, jadi tidak ada lagi yang bisa melihatnya, ya. Karena tidak ada lagi kondisi yang menghasilkan kelahiran baru lagi, ya. Jadi ini adalah pernyataan yang jelas tentang keberadaan Buddha setelah meninggal. Jadi kalau misalnya kita memanggil Buddha, berdoa supaya Buddha datang untuk menolong, seperti itu, kita harus mengingat pernyataan ini, pernyataan yang diberikan oleh Buddha dalam sutta ini. Ya, karena setelah momen terakhir beliau, momen kematian beliau, beliau sudah tidak terlahir di mana lagi. Ya, jadi sudah tidak ada lagi. Oleh karena itulah sebenarnya Buddha tidak bisa datang dan menolong kita, ya, berdasarkan pada pernyataan ini. Kemudian bagian terakhir, Bante Ananda bertanya kepada Buddha, ya, dengan perasaan yang sungguh senang luar biasa, nama dari diskursus ini apa? Ya. Buddha memberikan 5 nama. Ya. Yang pertama Atthajala, jaring keuntungan, Dhammajala, jaring Dhamma, Brahmajala, jala yang agung, ya, jaring yang agung. Ya, ini yang populer ya namanya. Kita bisa menamakan salah satu dari 5 ini ya. Ada juga Ditthi Jala, jaring dari pandangan. Dan yang terakhir Anuttara Sanggama Wijaya. Ya, jadi kemenangan yang tak tertandingi dalam pertempuran. Jadi ini 5 nama yang diberikan oleh Buddha berdasarkan pada sutta ini. Dan pada akhir dari diskursus beliau ada peristiwa khusus ya. Jadi terjadi peristiwa khusus di akhir dari diskursusnya, 10.000 sistem dunia tergetar ya, seperti gempa bumi, tapi ini semacam mukjizat ya. Ini semacam mukjizat bahwa
ini adalah event yang khusus ya. Jadi ini bukan hal yang biasa ya, bahkan 10.000 sistem dunia pun tergetar ya. Ya, ini adalah akhir dari diskursus tentang Jara Agung 62 pandangan salah ya. Terima kasih atas perhatiannya, dan suta berikutnya kita akan bicara tentang manfaat dari kehidupan tanpa rumah ya, atau kehidupan samana ya. Ini juga suta yang menarik, menjelaskan secara sistematis mengenai praktek. Ya, terima kasih.